Umat Islam Indonesia umat yang paling toleransi. Kapan dihancurkan berhala-berhala di Ka'bah? Sunnah itu tidak akan lepas kecuali nyawa kita yang lepas. Pakai tasbih, bid'ah apa sunnah? Orang-orang munafik. Jadi kalau kita bicara fa'alaikum bisunnati, ikutin ajaranku, ikutin jalanku dalam semua bab itu. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak. Karena ada sebagian orang yang mengaku dia madhabnya Syafi'i. Oke. Kemudian akidahnya fulan. Kemudian akhlaknya beda lagi semuanya. Kita semua harus menjadikan sunnah Nabi SAW rujukan. Kalau terjadi khilaf di antara madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali, solusinya apa? Alaikum bisunnati. Ketika akhir tahun Masehi selalu terjadi khilaf masalah mengucapkan selamat Natal. Ada ustadz yang ngomong boleh ustadz. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram. Terus kita umat bingung. Fa'alaikum bisunnati. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada tidak orang Nasrani? Sudah ada tidak orang Yahudi? Kok tahu-tahu muncul sebagian orang mengatakan umat Islam Indonesia umat yang paling toleransi. Kok nggak lihat orang yang paling toleransi adalah Nabi Muhammad SAW. Terus kita mengklaim orang yang paling toleransi adalah para sahabat Nabi. Sallallahu ala nabiyina wasallam wa radiyallahu an ashabi ajma'in. Lalu kita mengklaim kita orang yang paling toleransi. Iya, karena mereka tidak pernah berinteraksi kecuali dengan umat Islam. Ya Allah. Islam itu muncul di kota Mekah, semua orang musyrik. Mereka berinteraksi dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan tidak ada satupun yang dihancurkan sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka 13 tahun berada di kota Mekah. Terus ngomong paling toleransi. Kapan dihancurkan berhala-berhala di Ka'bah? Penaklukan kota Mekah. Baru dihancurin. Ketika umat Islam berkuasa dan itu kesyirikan. Dan orang-orang Mekah. Mereka tunduk, selesai. Di kota Madinah. Nabi SAW hidup bertetanggaan sama Yahudi. Bukan sama Nasrani lagi ya. Yahudi yang mereka benci sama Islam. Tapi karena sama-sama warga negara Madinah, ya saling menghargai. Tapi kenapa kemudian orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah? Berkhianat mereka. Di negeri kita pun kalau ada pengkhianat-pengkhianat kita akan usir. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai ada klaim merasa kita yang paling Islami. Ketika kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka tatkala terjadi perselisihan, ikutin sunnahku. Bagaimana Nabi bermuamalah sama Yahudi. Bagaimana Nabi bertetanggaan dengan Nasrani. Bagaimana para sahabat ketika hidup di Palestina. Itulah sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Nabi SAW mengatakan tamassaku. Kalian pegang. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dan gak cukup. Addu alaiha bin nawajid.
gigit dengan gigi geraham kalian. Kalau kita hanya pegang, kadangkala ada yang narik jamaah. Lepas dari tangan kita. Tapi kalau kita pegang dan kita gigit, maka sunnah itu tidak akan lepas kecuali nyawa kita yang lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindari, jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Yang tidak ada landasannya dari Al-Quran, tidak ada landasannya dari sunnah, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua hal-hal yang baru tadi dalam urusan agama yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan sunnah itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang disebut bid'ah itu sesat. Sesat. Itu mic yang dipakai Ustaz. Tap. Bid'ah. Sahih. Bid'ah dalam bahasa. Artinya sesuatu yang baru dalam bahasa. Tapi nggak ada hubungannya sama agama ini. Orang Yahudi pakai tap nggak? Pakai. Yang bikin juga mereka. Mic ini yang pakai orang kafir pakai nggak? Pakai. Ini nggak ada urusannya sama agama. Ini urusannya hanya perantara untuk menyampaikan suara. Ini untuk menampilkan banyak aplikasi di dalamnya. Pakai tasbih. Pakai tasbih, bid'ah apa sunnah? Ana izin minum. Tasbih itu alat ibadah apa alat hitung? Kalau antum bilang alat ibadah, maka jadinya bid'ah. Tapi kalau alat hitung, ya boleh aja. Tapi sunnahnya ngitung, di sini. Sunnahnya menghitung pakai jari-jari. Tapi menggunakan alat hitung yang lain, nggak apa-apa. Khususnya kalau antum mau menghitung yang banyak. Sholawat kepada Nabi SAW. Ana mau sholawat Ustaz hari Jumat 1000 kali. Boleh apa enggak? Sunnah apa bid'ah sholawat 1000 kali? Sholawat disuruh banyak. 1000 boleh, tapi nggak boleh kita menetapkan nggak boleh lebih. 1000 aja. Oh, kalau engkau bilang nggak boleh lebih, perlu dalil. Karena dalil dari Nabi SAW mengatakan fa'akthiru, perbanyak. Berarti 1000 ke atas boleh. 1000 ke bawah juga boleh. Yang penting banyak, kata Nabi SAW. Contoh Nabi SAW setelah sholat mengucapkan subhanallah paling banyak berapa? 33 kali. Lalu antum mengatakan enggak. Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya SAW. Aku kan belum. Aku pokoknya subhanallah setelah sholat 3300. Waduh. Ini butuh dalil. Dalil yang ada 33 kali. Emangnya nggak boleh ana baca subhanallah 3300? Boleh. Tapi jangan antum tetapkan selesai sholat. Antum mau baca kapan saja silahkan. Tapi angka itu jangan antum tetapkan sehingga nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Ana sholat subuh sejak dulu cuma 2 rakaat. Tapi karena ana banyak dosanya, insya Allah mulai besok ana mau 8 rakaat sama jamaah masjid ini. Bismillah. Bagaimana jamaah? Emangnya dosa kita sholat? Sholat diperintahkan. Tapi tadi ada sunnahnya, ada aturannya, ada ketetapannya. Ana pernah sholat maghrib, isya jamak qashar.
Dalam sebuah perjalanan naik bus, mampir di rest area, ada imamnya sholat maghrib. Dia ngomong, jamaah qashar ya? Iya. Tahu-tahu sholat maghrib 2 rakaat. Wallah dia sholat maghrib 2 rakaat. Ana ngomong, Ana nambah kan. Terus ana, Bapak kok sholat maghribnya 2 rakaat loh? Kan saya sudah ngomong qashar. Oh iya ngomong qashar. Tapi maghrib gak bisa dikosor Pak. Ada kitabnya itu, kamu belum baca. Oh iya sudah. Aku sedebat panjang-panjang antum. Kalau nemu orang kayak gitu, gak perlu debat panjang-panjang. Anak iya sudah, dia punya kitab sendiri, mungkin gak tahu. Tapi dia nyebutkan seperti itu. Maka ketika terjadi khilaf, ingat fa'alaikum bisunnah. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, atau keyakinan.